Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kang Mus, ketemu kembali di podcast Kang Mus Inspiration. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ahli puyuh Indonesia, Prof. Slamet. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik Kang Mus. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Sibuk apa sekarang, Prof? Sibuk bertani. Sibuk bertani ya? Betul. Nah, jadi Prof, kita menyebut Prof. Slamet, alumni IPB angkatan 26, tapi beliau sangat menekuni puyuh. Jadi mungkin turunan dan lain-lain akan kita bahas nanti. Cuman saya sebelum ke sana, Prof izin lebih mendalami sedikit ini biar termotivasi Sobat Kang Mus yang ada semuanya. Dulu SD, SMP, SMA di mana, Prof? Mengawali di Jepara, Jawa Tengah, SD, SMP, SMA, dan hijrah tahun 89 ya ke 89 ke Bogor. Ya, ke Bogor, betul. Wah, ini masuk yang pendatang-pendatang dari daerah yang nggak mau pulang. Sama Kang Mus juga dari daerah, netap di Bogor jadi warga Bogor ya. Bogor, betul. Oke, jadi 89 kuliah di IPB. Betul. Ngambil apa dulu, Prof? Peternakan ya berarti ya. Oh, peternakan ya. Apet kemudian, ya. Kemudian setelah itu melanjutkan ke Magister Agroteknologi. Iya. Dan mendapat gelar doktor honoris causa juga dari Malaysia. Oke. Serta Februari 2002 mendapat kehormatan 2 sekaligus, yaitu Agribisnis and Livestock dari Universal Institute Professional Management Malaysia, Kuala Lumpur. Oh. Di Februari 2022. 2022 ya. Betul. Jadi gelarnya dapat dari sana ya. Iya. Wah, luar biasa. Setelah waktu kuliah mulai berbisnis atau memang fokus kuliah aja dulu? Ya, teringat waktu itu Kang Mus, saya melihat sebuah potensi bisnis. Karena apa? Mengawali puyuh tentunya ada hewan kecil di laboratorium Fapet waktu itu di Gunung Gede kampusnya. Iya. Ternyata ini sangat terinspirasi dari situ juga karena dia quick yielding ya. Kok dalam waktu 45 hari sudah bisa bertelur. Kemudian demand pasarnya juga tetangga waktu itu kan di belakang ya di Cilipende itu ya. Membutuhkan juga, laku terus begitu. Nah dari situlah kita akhirnya terinspirasi dari sosok Unggas Mungil yang jelas-jelas ini adalah endemik asli milik Indonesia. Asli Indonesia. Asli Indonesia. Ini jadi NKRI banget ini puyuh itu. Maksudnya sebenarnya. nasional apa emang di beberapa di daerah-daerah tertentu? Jadi Indonesia impor puyuh itu tahun 79. Oke. Dan ini sudah didomestikasi sehingga ini kalau keberadaannya sudah di atas 20 tahun berarti udah unggas lokal milik kita. Oh. Makanya ini adalah wilayah kita sebut sebagai endemik asli milik Indonesia dan suatu saat kita harus berjaya dan bangga jadi tuan rumah di negeri sendiri tentunya. Iya. Cuman mungkin belum terbiasa aja masyarakat. Kalau ayam kan biasanya di daerah kan punya rumah, biasanya ada kandang ayam, ada kandang bebek gitu kan. Kalau puyuh kan masih jarang ya. Betul. Mungkin ini yang perlu di pengembangan ke depan ya, edukasi terutama ke masyarakat cocok untuk urban farming bakal ya. Iya. Nah, jadi dari lulus kuliah udah mulai fokus dari kuliah udah mulai fokus di puyuh ini? Ya, waktu kuliah kan memang ada unggas di laboratorium ya waktu itu ya. Iya. Sehingga kita sudah mengenalnya sejak awal sebenarnya dan dari sekian banyak unggas yang cukup potensial dan dapat dikatakan modalnya terjangkau kayaknya kok puyuh begitu. Oh. Nah, dari situlah kita sudah mulai memiliki seakan blueprint lah petanya dan terbukti hari ini layak juga puyuh disebut sebagai wirausaha yang memiliki peta Blue Ocean. Oh. Iya. Nah, saya mau bahas ini juga, Prof. Perjalanan karir Prof. Slamet kan selain memang menggeluti bisnis puyuh ya, tapi kan saya juga baca dapat penghargaan juga yang luar biasa ya dari nasional ada, dari Jawa Barat ada. Bisa nggak diceritain itu di kategori apa dan di kesibukan apa, Prof? Iya, pertama alhamdulillah 2014 mendapatkan anugerah Indo Livestock Award. Iya. Zamannya Pak Presiden SBY, pelestari plasma nutfah puyuh. Iya. Disaksikan oleh 46 negara di JCC waktu itu. Yang kedua, saya mendapatkan amanah dari negara yaitu pasar tani unggulan. Piala Presiden Jokowi waktu itu. Iya. Yang itu pengembangan apa itu? Itu waktu itu bahwa
saya membina UMKM se-Indonesia bisa mengkorporasi petani puyuh Iya. yang hari ini jumlahnya 1.300 dengan 1.300. UMKM puyuh, petani Iya. puyuh, grassroots banget. Dan hari ini kita mampu menyajikan data produksi harian 10 juta butir, Kang Mus, per hari. 10 juta 10 butir. juta butir Ya, per hari. telur puyuhnya, ya. Dengan populasi 16,8 juta, jadi baru 5% sebenarnya. Tapi dampaknya sangat terasa bagi para pengembangan wirausaha sebenarnya. Nah, itu kedua, saya mendapat amanah sebagai penerima award Pasar Tani Unggulan. Pasar Tani Unggulan. Yang ketiga, saya mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden, yaitu di Istana Negara sebagai penerima penghargaan Adikarya Pangan Nusantara, yaitu kategori pelopor ketahanan pangan Republik Indonesia. Wow. Pelopor. Pelopor ya. Ya, yang keempat, saya mendapatkan amanah dari Presiden, yaitu mewakili Jawa Barat diberikan oleh Kang Ridwan Kamil sebagai penerima Sidakarya 2019 Iya. dan diberikan oleh negara di 2020 yaitu Paramakarya dengan kualifikasi perusahaan pemimpin teladan di Indonesia. Wow. Yang kelima, ini rencana yang saya pakai, saya diberikan pengesahannya di Istana Bogor oleh Pak Presiden. Iya. Saya dinobatkan sebagai Duta Petani Andalan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Wow. 5. Harusnya 6 kemarin dari Kementerian Koperasi akan memberikan amanah yaitu membina UMKM terbaik, tapi cukuplah 5 saja bisa menginspirasi anak cucu saya nanti. Wah, begitu. keren. Jadi Sobat Kang Mus, tamu malam ini luar biasa. Jadi memang kita harus dalemin, harus kita kupas sehingga memberikan inspirasi buat kita semua. Jadi Prof. Slamet ini sudah menggeluti ilmunya dari lulus kuliah dulu tahun berapa? 92 berarti. 92. Nah, kita coba kupas lebih dalam sehingga kita tahu juga nih, puyuh ini apa sih? Prospek ke depan seperti apa dan apa yang bisa dikembangkan ya. Iya. Dari kan pasti ada telurnya, ada dagingnya dan pasti kan ada turunan-turunannya Betul, kan. betul. Nah, cuman saya lebih jauh lagi Prof, jadi lulus kuliah sempat bekerja dulu atau langsung mulai pengembangan di bisnis puyuh ini? Ya, terutama senang sekali Kang Mus diingatkan bahwa selepas kuliah saya bekerja di sebuah perusahaan terbesar di Asia Oke. untuk agribisnis ini yaitu peternakan puyuh. Iya. Beliau adalah guru saya, senior saya. Salam takjim saya buat Pak Profesor Dr. Rahmat Tambudi. Oke. Nah, itu adalah inspirasi saya yang mampu memberikan amanah saya tentang breeding, tata cara kelola peternakan. Beliau dosen di IPB juga tentunya di Peternakan komunikasi ya, Iya. mengajar di komunikasi dan alhamdulillah saat ini beliau sudah profesor juga. Itu sebenarnya yang menginspirasi saya karena beliau punya farm di Sukabumi dan saya adalah manajernya waktu itu. Oh. Begitu. Oh, jadi dari awal udah emang Ya, farmnya di sudah Sukabumi. Di Sukabumi ya? betul. Jadi Tapi puyuh semuanya. puyuh semuanya. Dan baru kali ini, alhamdulillah melalui P4S yang saya dirikan, yaitu Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Iya. Kebetulan Desember kemarin saya mendapatkan amanah dari Pak Menteri Yasril Limpo Iya. sebagai Sekjen, Sekretaris Jenderal Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Indonesia. Jadi harapannya adalah muncul selamat-selamat yang lain tentunya dengan petani-petani andalan yang Iya, lain, iya, iya. satu desa, satu petani milenial dan satu P4S. Itu pesan Pak Menteri seperti itu kemarin. Oke, jadi 10 tahun istilahnya jadi karyawan lah ya. Iya, Nah, setelah itu baru pengembangan, betul. baru mandiri Iya, dan karena setelah itu kami menjalin hubungan inti plasma lah katakan. Iya. Tapi ini benar-benar kemitraan. Iya. Kalau inti plasma kan sangat dikuasai oleh inti ya. Tapi Iya. kami dengan program kemitraan ini, insya Allah hari ini sudah muncul mitra-mitra kita di seluruh Indonesia. Terbukti waktu saya diberi amanah oleh Pak Menteri waktu itu, yaitu Ketua Umum Asosiasi Peternak Puyuh Indonesia, Mei 2010. Iya. Saat itu populasinya baru 4 juta, Kang Mus. 4 juta. Ya, sekarang sudah 16 juta. Berarti sudah hampir Naik 4 kali naik lipat 4 ya. kali lipat, dan itu sudah hampir mewarnai di semua provinsi ada. Jadi satelit-satelit ini tinggal mengembangkan begitu. Itu adalah jerih payah kami. Karena ini bottom up. Sulit nggak sih di bisnis ini? Kebetulan yang saya bisa sampaikan ke sahabat, Maksudnya dibanding unggas lain, Ya, ayam atau yang bebek. bisa saya gitu. sampaikan kepada sahabat Kang Mus nih Iya. tentunya, ini karena dia endemik, Oke. ya, asli milik Indonesia. Iya. Jadi dia nggak cengeng satu. Oke. Dia bisa dipelihara di ujung gunung yang dingin sekalipun. Bisa hidup. Kami punya di Megamendung, Ya. ada farm percontohan
sekitar 4.000 ekor, itu daerahnya kalau jam 4 sudah berkabut. Oh. Dingin banget. Ya. DPAL-nya di atas 1.000. Dan kami juga punya mitra binaan di sepanjang Pantura, di pinggir pantai yang deburan ombaknya terdengar. Berarti panas, sahabat Kang Mus. 0 mdpl ya? 0 dBm, tapi tetap bisa. sangat sustain. Oke. Jadi nggak cengeng. Gitu. Ya. Yang kedua yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Kang Mus adalah dia quick yielding. Jadi dalam waktu 45 hari mampu mengentaskan kemiskinan. Kenapa? Lah 45 hari sudah bertelur Kang Mus, dari hari ini lahir. Dan itu bisa bertahan, sustain, bertelur terus sampai 18 bulan lamanya. 18 bulan. Ya. Yang ketiga adalah pasarnya menunggu. Jadi suplainya hanya 10 juta tadi, sementara penduduk kita sudah 270 juta jiwa ke atas ya. Jadi baru 5% sahabat Kang Mus. Baru 5% dari 5% dari total jumlah kebutuhan Oke. ya. Apakah ini ada unsur dipegang sama raksasa di unggas yang lain? Ya, saat ini sih masih dikuasai oleh para UMKM, kebanggaan kami, sehingga semoga ini agribisnis ternak puyuh ini bisa diminati dan bisa diberdayakan oleh para UMKM kita saja. Iya. Harapan saya seperti itu, karena ini benar-benar bisa pengembangannya adalah untuk ranah UMKM, Kang Mus. Ini lebih cocok dibisnisin apa memang puyuh ini lebih, contohnya misalnya gini, Prof, di kampung-kampung kan biasa ada rumah, belakangnya ada kandang ayam kan, Ya. kandang bebek. Betul. Nah, apa bisa nih orang juga misalnya punya rumah di belakang tinggal budidaya aja? Sangat bisa. Apakah karena, petelur atau daging gitu kan? Ya, betul. Sangat bisa, Kang Mus. Karena kalau lihat Jawa Tengah, Jawa Timur itu merupakan daerah dengan populasi puyuh terbesar di Indonesia. Mereka juga sangat familiar di belakang rumah. Di depan terasnya pun dia Bisa tinggal. bisa ditempatin dan itu sudah sangat familiar ya. Dia tidak terganggu begitu. Iya. Berarti Ya. ini bisa buat salah satu alternatif bisnis ya? Ya, dan yang keempat adalah ini cocok buat para milenial karena ini adalah gaji harian, Kang Mus. Kendama tidak. Pagi diberi makan, Iya. sore bertelur, pasar menjemputnya begitu. Jadi hanya 45 hari sudah bisa Sudah bertelur bisa ya? bertelur. Dari awal Dari awal dia lahir. dari lahir ya? Ya, betul. 45 hari telur, berarti setelah 45 hari kita udah mulai, ATM-nya udah mulai jalan. Sudah ini. jalan, betul, sudah jalan. Dan itu sangat quick yielding karena untuk mengerjakan 5.000 ekor dengan populasi space 8 kali 10 meter persegi, Oke. itu hanya perlu waktu 3 jam itu sudah sangat ideal. Dia kasih makan sehari 3 kali apa cukup sekali Cukup ya? sekali. Jadi konstruksi yang saya ciptakan, sangkar-sangkar ini sudah didesain pengerjaannya sangat friendly dengan para milenial sehingga cukup dengan sehari sekali semua. Jadi ya yang tadi Prof sampaikan punya lahan 8 kali 10, Ya, itu udah bisa bukan budidaya namanya ya? budidaya betul. Budidaya 5.000 ekor. 5.000 ekor. Nah, 5.000 ekor ini kemungkinan butuh dana berapa? Butuh modal awal? Ya kalau untuk per 1.000 sih di angka 25 juta ya. 25 juta. Tapi saya yakini ini HPP-nya atau break even point-nya bisa dicapai di bulan ke-7 sampai bulan ke-8 sehingga para petani ini bisa mendapat keuntungan selama 10 bulan terus-menerus. 10, iya, setelah itu. karena 18 bulan ya. Betul, 18 bulan lamanya. Ini. Tapi 18 bulan kan tinggal. Nah, yang sudah 1 tahun setengah ini 18 bulan diapain? Apakah dijual jadi pedaging? Ya, jadi banyak turunannya seperti dibuat nugget nantinya, Oke. dibuat abon. Berarti kan masih dapat uang juga Masih kan? dapat revenue masih ada. Ah. Masih ada. Jadi tidak ada yang terbuang itu sebenarnya. Dan katanya juga komposnya juga sangat bagus ya. Ya, jadi hari ini saya bisa menyampaikan ke sahabat Kang Mus bahwa kohe puyuh atau feses puyuh itu saya yakini unsur hara makro mikronya terlengkap. Oke. Jadi sangat recommended di saat hari ini para petani susah mendapatkan urea, kartu tani juga harus berperan ya. Kemudian tentunya ini ada satu solusi bahwa kotoran puyuh ini bisa dipakai untuk sumbangsih dari back to nature-nya petani kita. Dan pasti lebih baik ya. Lebih baik, betul. Nah, saya menggali lebih dalam nih. Bicara puyuh pasti juga banyak orang bertanya-tanya nih. Karena saya jujur saya buktikan nih, 1-2 orang tadi saya tanyain tentang puyuh, jawabannya sama. Kegalauannya sama sebetulnya kan. Nah, jadi pasti sobat Kang Mus juga sama dengan saya juga dan beberapa teman-teman lain ya. Mungkin ini juga
Prof Slamet itu harus dimunculkan, harus ditampilkan ke depan ke publik untuk memberikan edukasi. Karena begini, Prof, yang saya pahami ya, puyuh itu tidak baik dikonsumsi buat orang remaja, buat orang dewasa. Karena apa? Karena kolesterolnya sangat tinggi. Saya jujur ya, mungkin 8-10 tahun dulu saya senang telur puyuh. Jadi kan makan beberapa jenis makanan kan udah ada telur puyuhnya kan. Pasti saya singkirin, pasti saya buang, nggak makan. Karena kenapa? Katanya kan tingkat kolesterolnya paling tinggi, di atas 3.000-an ya. Itu setara dengan mungkin ya perbandingannya dengan usus babi lah, apalah dan lain-lain. Jadi maksudnya nggak masuk akal. Gimana, Prof? Itu dijelaskan. Mungkin ini poinnya harus agak detail, Prof. Jadi biar sobat kamu sendiri paham. Yeah. Kalau gagal paham, ini produk yang ada di kita gitu kan, endemi Indonesia. Betul. Jadi akhirnya jadi asing di kita sendiri. Nah, ini yang perlu. Ya. Jadi terima kasih, ini Kang Mus, sebuah pertanyaan yang sangat saya tunggu sebenarnya. Karena disinilah milestone-nya. Sahabat Kang Mus, 273 penduduk di Indonesia, rasa-rasanya yang punya, ini sudah saya siapkan Kang Mus. Oke. Saya makin semangat nih jadinya nih. Ini adalah produk yang ditanyakan oleh Kang Mus tadi, sahabat Kang Mus. Ini kalau kita googling, Kang Mus, subhanallah, telur puyuh ditempatkan di posisi yang sangat terdolimi, yaitu posisi 44 dengan bahasa dipantang. Jadi ternyata ada 5 menurut kita yakin bahwa ternyata sahabat Kang Mus, telur puyuh dengan kandungannya, saya kasih tinta merah di sini, 3.640 sahabat Kang Mus. 3.600 per apa itu? Miligram per 100 gram. Oke ya. Kita harus konsisten. Miligram per 100 gram kita ingat-ingat. Miligram per 100 gram. Apple to apple. Dan maaf, ditempatkan nomor 43 di bawah otak babi. Yaitu 3.100. Juga sama dipantang. Jadi sahabat Kang Mus, dalam kesempatan yang bahagia ini, makanya saya siapkan, pasti ada pertanyaan seperti itu dari sahabat-sahabat kita semua. Semoga malam ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Saya bisa menyajikan data ini, by data tentunya. Dan ini adalah laboratorium terpadu milik Universitas Gadjah Mada. Dan saya menyampaikan bahwa ternyata setelah saya bawa ke sana, hasil analisanya dengan metode kromatografi gas itu hanya didapatkan 252 mg per 100 gram. 252? Ya. Yang tadi data 3.640 sahabat Kang Mus. Apakah kita tidak percaya kepada universitas yang sangat luar biasa sekali nih Kang Mus? Mohon maaf. Ini adalah 252. 252. Berarti kami dan para petani Indonesia sudah didolimi 14 kali lipat. Kedua, itu adalah akademisi, dan ini mohon izin adalah induk semang kami, yaitu Kementerian Pertanian, Balai Besar Penelitian Laboratorium Ternak, Balai Pengembangan dan Penelitian Ternak di Ciawi, Bogor. Ternyata yang sudah terakreditasikan menyatakan bahwa hanya 213 mg per 100 gram. Masih standar 200. Standar 200. Malahan di sini disampaikan lemaknya 2,28. Mohon izin Kang Mus, ini adalah government ya, tadi akademisi, ini government, dan sahabat Kang Mus ini juga sama government, Laboratorium Balai Besar Industri Agro BPIA di samping Kebun Raya Bogor. Saya bawa ke sana, ternyata subhanallah ini juga masih 279 mg per 100 gram. Tidak seperti yang disampaikan, ada versi yang 844, dari versi USDA, United States Development Agriculture Amerika. Ini adalah General Hospital tadi. Dan ini lab swasta yang sudah terakreditasi dengan baik, di mana ini saya tahu ini dinahkodai oleh Profesor Winarno di Lab Embrio Pak Win. Ini ternyata hanya menampilkan kolesterol telur puyuh itu hanya 202 mg per 100 gram, sahabat Kang Mus. Dan tentunya ini bagi pengambil atau pengamat yang tentang kuliner dan sebagainya,
Ya, sementara yang data tadi, Ya timpangnya jauh banget ya, gitu kan? jurnalnya juga nggak ada ini. Oh, nggak ada. Nggak ada. Terus data dari mana mereka Ya, dapat? itu tadi, ini sudah beranak pinak terus sepanjang Wah. musim, sepanjang tahun. Ini kan bahasanya bisa dibilang menzolimi produk kita kan? Betul kita kan, betul. Nah, hari ini tentunya tidak salah dalam Al-Baqarah 57 tentunya ada sebuah ayat di mana puyuh ini merupakan sesuatu yang sudah disebutkan di Al-Baqarah 57, ada di Oke. Al-A'raf dan Toha serta Ad-Duhan 33, bahkan di sahabat-sahabat saya penganut agama Kristiani juga ada di Alkitab Keluaran 16 ayat 13. Diturunkan kepada umat Nabi Musa di sebelah Gurun Sinai katanya. Iya, Nah, iya. ini juga ada di kitab kita bahwa di termasuk ada man dan salwa kata-katanya, bisa diulangi sebelumnya. Itu ada di Toha, di Al-Baqarah, di Al-Baqarah 57. Iya, iya. Jadi di situ ada kata-kata wasalwa, dan ini luar biasanya adalah ada terusannya adalah kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Nah, tentunya ini adalah inspirasi bahwa puyuh merupakan makanan yang cukup baik, yang harus kita selamatkan, kita sayangi tentunya, bahwa ini merupakan kiriman yang sudah Allah sampaikan kepada umatnya tentunya, begitu. Iya. Ya. Jadi tentunya tadi Kang Mus, bahwa 5 laboratorium yang sudah terakreditasikan tadi sudah sangat mewakili sebenarnya. Tinggal percayakah kita dengan hoax, saya sebut hoax ya, karena memang dari sekian banyak pustakanya hanya dia, dan sementara saya meneliti di 5 laboratorium besar. Ya, berarti kan ini kan harus ada penjelasan juga kan? Ya, insya Allah dalam waktu dekat, sesuai saran pembina kami, dan kemarin kita sudah diskusi dengan Profesor Ali Humsan, ahli gizi, saya disarankan untuk segera mengirimkan sampel ini di BPIA milik Kementan, di Jalan Tentara Pelajar, dan di BPIA Kemenperin lagi, begitu, supaya nanti bisa disimpulkan data terbaru. Iya, mungkin IPB kan bisa mempublikasikan kan hasil yang terbaru ini, dan untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Betul. Jadi jangan sampai nanti kita juga masih dapat telur puyuh kita singkirin gitu. Dan satu lagi Kang Mus, tentunya setelah data ini harusnya kita juga sedikit guyon ya, sedikit bercanda, manakala hari ini kalau saya diperkenankan memberikan voice googling ini adalah ada pesepak bola terkenal. Cristiano Ronaldo. Nah, ini ada kata-kata juga diikuti oleh Bruno Alves. Begitu saya googling juga, rahasia kuat fisik Cristiano Ronaldo. Menurut Kompas.com, telur puyuh mentah. Nah, itu merupakan rahasia kuat fisiknya. Iya. Jadi sahabat Kang Mus yang suka futsal, yang suka nge-gym, suka olahraga bulu tangkis. Ini asupan untuk atlet-atlet juga harus seperti ini barangkali ya. Tentunya ini satu testimoni yang menurut saya sangat bisa diinspirasikan, dan ini nggak sembarangan karena ditulis oleh Kompas.com. Satu lagi Kang Mus, tentunya ada negarawan yang sangat luar biasa ya. Kita kenal Vladimir Putin. Itu adalah ahli semuanya ya, ahli tembak, baseball dan lain sebagainya ya. Ternyata kita tanyakan juga 7 rahasia bugar Presiden Rusia Vladimir Putin. Nah, ternyata Presiden Putin ini setiap kali mengkonsumsi sesuatu dipasok dari pertanian milik Patriark Kiril, pemimpin tertinggi agama di Rusia. Nah, ternyata ada satu kebiasaan yang luar biasa. Beliau pagi-pagi itu selalu sarapan dengan telur dadar bubur dengan telur puyuh dan jus buah di sampingnya. Nah, ini kan inspirasi juga buat kita semua bahwa proteinnya baik, kaulinnya untuk daya ingat, seleniumnya. Jadi sebenarnya satu telur puyuh itu mengandung apa aja sih? Apakah sama atau setara dengan telur ayam biasa? Kalau kita lihat Kompas.com ada kata-kata, beruntunglah kita penduduk Indonesia. Telur puyuh itu di Amerika Utara dan Eropa Barat adalah makanan mewah. Di Indonesia, dengan pembelian yang murah, ini bisa terjangkau daya belinya oleh kita.
Sementara di negara-negara besar seperti Amerika Utara dan Eropa Barat ini makanan mewah, Kang Mus. Iya. Bahkan di Korea itu saya tahu bahwa sekarang toppingnya noodle itu sudah menggunakan telur puyuh. Telur puyuh ya. Ini, Dan di Jepang juga katanya juga sama ya. Kalau kita lihat ada restoran Jepang yang hari ini dari tahun 85, sahabat Kang Mus, sampai hari ini masih eksis, yaitu maaf saya sebut Brand Hoka Bento ya. Hokben Ya, itu masih ada menu yang luar biasa yaitu ekado. Ternyata ekado siapa sih anak muda yang nggak suka? Itu kan termasuk ya bestsellernya Hokben ya yang datang ke Indonesia tahun 85. Tapi mereka masih menyajikan menu itu. Padahal Jepang itu kan sangat hati-hati dan teliti dalam membuat sebuah menu makanan, Kang Mus. Jadi sahabat Kang Mus, jangan takut lagi setelah ada podcast kali ini. Podcast hari ini jadi memberikan penjelasan detail ke kita. Ya. Betul. Ini termasuk saya sebetulnya kan. Ya. Jadi mulai besok kita beli telur puyuh, kita makan. Insya Allah. Iya. Jadi kemasannya sudah seperti ini, Kang Mus. Jadi nanti harapannya kita yang ada di supermarket nanti. Ini udah dimasukin juga ke supermarket ya? Insya Allah sudah. Kemudian ini juga ada produk kami yang tentunya sangat unik kalau buat anak-anak kecil kita. Karena kalau sebutir telur puyuh direbus ini, Kang Mus, untuk stunting kita ke depan yang akan kita bahas malam ini. Nah ini berapa telur puyuh ini setara dengan satu telur ayam? Ya. Jadi boleh lihat datanya, Kang Mus, bahwa kita kenal istilah telur bebek yang gramasinya hari ini 65 gram. Oke. Sahabat Kang Mus, ya kalau kita membeli ke warung tetangga kita itu Rp4.000 barangkali ya. Per butir ya? Per butir itu. Gramasinya 65. Yang kedua ada telur ayam kampung, Kang Mus, yang gramasinya lebih rendah, tapi harganya udah Rp3.000. Oke, ini lebih ini ya. Ya, satu lagi ada telur ayam negeri yang cukup familiar. Jadi hari ini mungkin di kisaran 2.500 sampai 3.000, sementara beratnya hanya 50 sampai 55 gram. Dan inilah jagoan kita, Kang Mus, di mana 65 gram kalau kita beli di pasar harga 450 per butir, berarti per 5 butir itu Januari ini kemarin di 2.250 per 5 butir ya? Per 5 butir dengan gramasi 65 gram. Jadi kalau kami menjadi konsumen harusnya layak milih ini begitu. Tadi perbandingannya sebenarnya dengan telur bebek ya. Bebek 65 gram tapi dia 4.000. Ini hanya 2.250. Ya, inilah. Oke, berarti dari sisi harga lebih terjangkau ini. Sangat memenuhi daya beli, Kang. Jadi kalau suatu saat ini dimasukkan dalam program ke depan untuk daya beli, untuk gizi, untuk daya beli yang murah. Terjangkau ya ini sebenarnya. Tentunya juga sama hari ini salmon dan daging puyuh itu. Kalau kita lihat di supermarket itu salmon dengan protein 20 gram per 100 gram dan lemak 13 itu harganya di kisaran 260.000, Kang Mus. Iya, per kilo. Sementara daging puyuh yang sudah kami kemas, alhamdulillah kami mendapatkan amanah dari Pak Gubernur Ahmad Heriawan waktu itu sebagai juara 1 Jawa Barat olahan daging dan telur. Jadi kalau ke depan adik-adik kita diberikan makanan tambahan berupa daging puyuh yang sudah saya buat seperti ini dengan campuran mokaf. Jadi ini 95% daging, 5%-nya mokaf, tepung singkong sehingga memenuhi unsur free gluten. Buat orang-orang yang takut diet untuk memenuhi karbohidratnya rendah, ya harusnya. Dan ini saya mengklaim satu-satunya daging atau olahan bakso yang kandungan dagingnya di atas rasanya belum ada yang di atas 60% ya. Ini 95% begitu. Itu rasanya gimana sebanding? Nah, pasti saya harus nyoba. Harus buat Kang Mus nih nanti dimasak. Karena anak kecil paling suka begitu. Nah, kalau dagingnya sendiri itu sekitar 95.000. Iya. Sampai 100.000 per kilo isi 10 piece, Kang Mus. 10 piece. Ya, memang kalau dari sisi harga dagingnya lebih mahal dibanding ayam ya. Iya, dibandingkan. Tapi tadi dengan unsur yang kalau kita membandingkan dengan salmon yang hari ini orang sangat pingin daging merah tadi begitu ya. Berarti dia setara mainnya sih sebenarnya di level. Ya kalau dibandingkan dengan sapi kadang-kali juga masih kerenan daging puyuh sebenarnya. Oke. Ya kan, sapi kan hari ini di atas 100.000 ya, 140.000 sekarang, 140.000 ya. Sedangkan tadi saya mencoba membandingkan kepalang tanggung dibandingkannya dengan versus salmon, Kang Mus. Saya nggak bandingkan dengan sapi yang hari ini notabene-nya Indonesia masih impor ribuan ekor dari Australia dan ribuan ekor dari India untuk kerbaunya begitu.